Ini saya akan membersihkan lagi terku ya, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya, tim YouTuber Nur Muhammad. Untuk pada kali ini saya berada di pesawahan terku ya. Ini di sawah yang ditanami jagung oleh santri-santri Nur Muhammad. Untuk kali ini saya akan mempersiapkan daripada jagung-jagung untuk dibersihkan daunnya, supaya nanti dalam pemanenan bisa lancar terku. Ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad siap-siap untuk memanen jagung. Mantap mas bro, maknyos. Nah ini bisa dilihat di depan kita ini sudah sebagian daripada jagung yang sudah dibersihkan daunnya terku ya. Nah ini sebagian jagung sudah dibersihkan daunnya dan masih banyak sekali terku ya. Karena kita memulainya baru pagi hari ini terku. Ini kita tadi berangkat kurang lebih jam 7 dan sekarang kurang lebih jam 8 pagi. Dan ini terku jagung-jagung yang sudah dibersihkan daunnya. Ini siap untuk dipanen, tinggal menunggu cuaca baik terku dan menunggu para pekerja menyempatkan diri untuk pemanenan terus. Oke, kita akan membersihkan daun-daun jagung ini dulu dengan cara gini terku ya, kita bersihkan. Oke, ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad membersihkan daun jagung dengan cara dibuang kayak gini terku ya. Nah, ini nanti daun-daun jagung yang kita buang kayak gini nanti termasuk menambah daripada kesuburan tanah, karena akan menjadi sebagai pupuk dan nanti bisa diserap oleh tanaman selanjutnya yaitu padi terku ya. Dengan cara kayak gini supaya bersih, nanti dalam pemanenan akan mudah sekali kita melihat keberadaan daripada buah jagung, supaya biar tidak banyak yang ketinggalan terku. Dan ini sangat rapat sekali ini terku ya. Alhamdulillah ini sudah tua jagungnya, bisa dilihat. Nah, ini kita bersihkan dengan cara kayak gini terku ya. Nah ini ada sebagian kecil yang dimakan tikus terku. Nah, tapi alhamdulillah juga sudah oke nih, jagungnya sudah oke, mantap. Dan ini kita lakukan sampai selesai, sampai satu lahan ini selesai. Dan nanti setelah selesai dalam pembersihannya kita bisa memanen jagung terku. Oke, sebenarnya untuk acara seperti ini kalau di musim-musim nggak musim jagung kayak gini terku ya, ini bisa dibersihkan oleh para pencari pakan ternak terku ya. Karena ini begitu banyaknya para petani yang menanam jagung, sehingga para peternak ini nggak mampu untuk menghabiskan terku ya, sehingga terpaksa harus dibuang kayak gini terku. Nah, sebagai pupuk daripada tanaman selanjutnya yaitu padi. Insya Allah setelah ini kita akan menanam padi terku karena musim penghujan. Oke, mudah-mudahan diberikan suatu kelancaran dalam pemanenan terku, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang barokah, amin ya robbal alamin. Ini kita menanam jagung dengan sistem mantenan, sehingga jagungnya rapat kayak gini terku ya. Ini termasuk pengalaman, kalau kita menanam jagung dengan rapat kayak gini, untuk memaksimalkan besar buah jagung nggak bisa terku ya, karena terlalu rapat. Nah, sebenarnya tata cara dalam menanam jagung jarak harus diperhatikan, tapi biasanya petani melanggar daripada peraturan pertanian karena suatu taktik atau cara mencari solusi bagaimana dengan caranya petani itu bisa panen dengan baik. Jadi
selalu mencoba dan mencoba dulu ya para petani, untuk melihat daripada pengalaman-pengalaman yang biasa dilakukan. Jadi ini termasuk cara petani untuk menambah benih jagung supaya lebih banyak, dan harapannya nanti bisa panen lebih banyak ya, dengan cara mantenan kayak gini ya. Ini mantenan dalam satu larian ya, ada 2 yang berjajar, ini mantenan ya. Ini termasuk gaya kita bertani dengan model baru. Kalau biasanya satu lari itu cuma kita beri 1 lari ya, ini kita buat 2 lari yang berjajar. Berarti untuk biji jagung ya, kalau rapat yang beda dengan yang satu-satu ya. Mungkin yang satu-satu lebih besar karena rongga daripada angin ada ya. Tapi kalau sudah kayak gini, mau besar gimana ya, tapi ada yang besar ada yang kecil ya, tapi banyak tapi yang jelas nanti bisa dites ketika nanti sudah kering dan ditimbang hasilnya lebih banyak mana, nanti baru kita menentukan keberhasilan daripada taktik daripada cara penanaman jagung dengan gaya mantenan kayak gini Oke, biasanya dapatnya banyak biasanya dapatnya banyak, tapi mudah-mudahan untuk kali ini juga banyak karena termasuk ada terkendala, ada yang terkena angin puting beliung kemarin ya, sehingga jagungnya banyak yang roboh sebelum berbuah sehingga mati, nggak bisa berbuah ya. Oke, ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad, persiapan dalam rangka pemanenan untuk musim gaduh 2024, musim jagung Oke, kita bersihkan supaya nanti dalam pemanenan mudah dan lancar Oke, tetap ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad memanen jagung dulur. Oke, kita lanjutkan, kita bersihkan sampai selesai dan siap untuk melakukan pemanenan. Ternyata sangat rapat sekali durku, dan kayaknya ini termasuk ada hama tikusnya juga, ini kayaknya ada yang dimakan tikus durku jagungnya. Seperti halnya kayak gini dikerikiti tikus dulur. Oke, tetap semangat dulurku, tetap dukung keseruannya dalam Nur Muhammad bertani jagung dulurku ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan menanam padi dulurku karena sudah musim penghujan, dan untuk jagung ini mungkin akan dipanen setelah pembersihan daun ini diselesaikan dulurku ya, sambil menunggu para pemanen jagung. Karena kalau musim kayak gini, musim panen bersama ini, untuk tenaganya ya juga agak sulit dulurku ya, dan untuk tempat daripada pengiringannya juga harus bergantian dulurku. Mungkin kalau kayak gini untuk lahan sepetak ini nanti bisa panen lebih daripada 2 ton dulurku ya, berarti membutuhkan tempat yang lebar dulu ya, kurang lebih 2 ton nanti insya Allah ini kita panen dulurku ya, kurang lebih. Nggak tahu tinggal rezekinya nanti seperti apa ini, tapi ya tetap kayak gitu dulurku ya, petani itu
modalnya sangat luar biasa dulurku ya. Kalau diukur dengan hasilnya kadang ya bagaimana ya, kalau pupuk saja harganya juga mahal dulurku, dan mungkin juga sulit untuk didapat. Sedangkan ketika kita menanam jagung kayak gini tuh membutuhkan pupuk lebih dulurku ya. Kalau kurang pupuknya nanti buahnya kecil dulurku ya. Itulah petani dulurku. Oke, tetap ikuti terus dalam Nur Muhammad membersihkan daun-daun jagung untuk bersiap panen dulurku. Ini sangat rapat sekali, luar biasa, luar biasa. Ini saya sendirian dulurku. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan pada para pencari pakan ternak dulurku ya sebenarnya, tapi karena kondisi daripada yang panen jagung ini banyak ya, yang dekat dengan jalan saja yang laku dulurku ya, dan daunnya bagus akan laku karena begitu banyaknya jagung yang siap untuk dipanen dulurku ya. Semuanya membutuhkan dibersihkan supaya mudah dalam pemanenan. Nah, ini kita sambil bawa kamera dulurku ya, jadi bergerak-gerak. Nanti kita juga bekerja ya untuk sebagai motivasi, semangat bagi para petani ya dulurku ya. Tetap semangat saja kita melakukan bertani, dan mudah-mudahan semuanya diberikan suatu kelancaran dalam mencari rezeki dulurku ya, karena semuanya membutuhkan suatu pemikiran yang tenang dulurku. Ya mudah-mudahan nanti jagung ini kita panen dengan harga yang stabil dulurku ya. Kalau sampai nggak stabil kalau sampai nggak stabil ini biaya untuk penanam jagung juga mahal dulurku ya. Mungkin satu petak sawah ini dulurku ya kurang lebih 5 juta dulurku ya biayanya, kurang lebih. Itu saja kalau kita menjaga daripada pupuk tidak berlebihan dulurku ya, biasa-biasa saja dulurku ya. Karena ketika kita menanam jagung butuh pengolahan lahan, penelaktoran dulurku ya. Setelah itu kita butuh benih yang harganya juga lumayan mahal. Kalau kita tidak memilih benih yang tepat, nanti khawatir jagungnya kecil-kecil dulurku ya, bisa kurang maksimal dalam panennya. Pupuk juga gitu, mudah sekali didapat kalau pupuk non dulurku ya. Kalau pupuk subsidi sangat sulit sekali didapat ya, akhirnya kita harus membeli pupuk yang non subsidi yang harganya mungkin 3 kali lipat lebih mahal daripada pupuk subsidi dulurku ya. Oke, nah ini termasuk jagung yang dimakan tikus dulurku ya. Ini nah ini jagung yang dimakan tikus, tapi tetap sabar saja dulurku, karena semuanya rezeki sudah ada yang ngatur. Mudah-mudahan jagung pada tahun ini akan stabil. Ini kayaknya kemarin saya mendengar harga jagung 5.000 dulurku ya per kilo. Mungkin kalau 5.000 bisa ditambahi dulurku harganya. Para menteri tolong kalau 5.000 harga jagung mohon ditambah dulurku ya, karena petani sangat nipis sekali dulurku ya, apalagi dalam cuaca yang sulit sekali dalam pengeringan dulurku ya, karena musim hujan dulurku ya. Bisa keluar masuk kandang jagung dulurku. Karena apa? Yaitu tadi, karena kalau hujan kehujanan jagung bisa rusak dulurku ya. Jadi begitu beratnya para petani ini dalam bertani jagung dulurku ya, dalam pengolahan daripada jagung. Setelah kita mendapatkan benih, mungkin kita membeli dari toko dulurku ya, toko pertanian, supaya kita berharap benih yang maksimal baik. Setelah mendapatkan benih, kita juga membutuhkan tenaga untuk penanaman atau pengiciran dulurku ya, atau pengiciran juga harganya tenaganya yang nggak murah dulurku ya. Mungkin dalam satu petak ini kita butuh 10 atau 12 pengicir dulurku, mungkin untuk lebih mudahnya. Tapi alhamdulillah ini untuk kali ini kita coba dengan sistem kletek, berarti cukup 2 orang saja atau 1 orang sudah cukup dulurku ya. Mudah-mudahan ini
bisa maksimal hasilnya. Terus setelah kita mendapatkan atau dibantu oleh para pekerja pengisir jagung, kita juga membutuhkan pengairan dulu ya. Mungkin dalam satu panenan ini pengairan bisa 10 kali atau 8 kali dulu ya. Untuk yang terakhir kalinya kita melakukan pengairan itu kurang lebih ketika kita memupuk pada pemupukan yang kedua pada jagung yang berbunga dulu ya. Kita memupuk cuma 2 kali karena minimnya pupuk dulu ya. Nah, kita memupuk 2 kali dan kita melakukan pengairan ya yang terakhir dulu ya, karena setelah itu ada hujan dulu. Alhamdulillah kita dibantu hujan turun sehingga jagung itu dalam mengisi daripada buah jagung, nutrisi daripada pupuk terserap dengan sempurna dulu ya, karena air tercukupi. Tapi sayang teman-teman kita juga banyak yang gagal panen karena terlalu banyak curah hujan, air hujan. Akhirnya kebanjiran dulu ya. Tapi alhamdulillah untuk posisi sawah yang sini nggak banjir dulu ya, masih bisa dikendalikan. Jadi kita panen dulu ya, panen dengan normal ini dulu. Alhamdulillah ini. Nah, setelah kita mengicirkan mungkin 10 hari setelah kita mengicir, jadi setelah kita memasukkan bibit jagung ke tanah, kita melakukan pengairan untuk suatu pertumbuhan, dan untuk selanjutnya 10 hari atau 12 hari ke depan kita untuk pemupukan yang pertama, karena nutrisi yang terkandung di dalam biji jagung sudah habis dulu ya, ukurannya sudah habis, dan kita mendapatkan suatu nutrisi daripada makanan daripada jagung, yaitu kita memupuk yang pertama dulu ya. Kita pupuk yang pertama bisa dilakukan dengan ditaburkan di sela-sela daripada tanaman jagung, atau bisa dengan cara dikocorkan dulu ya. Kalau dikocorkan, kita sudah melarutkan pupuk dulu ke air dulu ya. Nah, ini maaf ini untuk video kurang baik dulu ya, karena kita pegang sendiri, kita kerja sambil bawa HP dulu ya, sambil bawa kamera. Jadi kita kerja sambil bawa kamera ini, jadi agak bergerak-gerak dulu ya, nggak pakai alat. Oke, yang jelas untuk sebagai pengisi, sebagai hiburan dulu ya, sebagai motivasi kita bertani supaya semangat dan kita saling memberikan suatu pengalaman satu sama yang lain, supaya keilmuan daripada petani bisa majulah dalam kita berpikir dalam bertani, supaya kita akan diberikan suatu hasil yang maksimal dulu. Oke, ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad siap-siap untuk panen jagung dulurku. Alhamdulillahirobbilalamin dulurku ya. Ini kita sudah sebagian kecil ini sudah terbersihkan dulurku ya. Ini kayaknya sudah panas sekali dulurku. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan nanti dulurku ya. Oke, ini akan dihabiskan dulurku ya untuk proses pembersihan daun. Tapi ini kayaknya sudah panas, kita masih ada acara di rumah dulurku. Oke, ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad siap-siap memanen jagung dulurku ya. Kita cukupkan sekian saja. Ikuti terus keseruannya dalam petualangan Nur Muhammad dalam mengarungi suatu kehidupan ngaji dengan alam dulurku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya dulurku ya, karena dukungan Anda semua kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Anyos.